Jadi dalam konsesi kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tidak semua anak luar kawin yang boleh diakui sebagai anak sah. Dalam hukum keluarga perdata barat, anak keturunan itu terbagi dalam dua golongan, yaitu anak sah dan anak luar kawin. Anak sah ini pengaturan terdapat dalam pasal 250 junto pasal 251. Kemudian yang kedua, anak luar kawin. Anak luar kawin ini terbagi dalam dua golongan, anak luar kawin dalam pengertian sempit dan anak luar kawin dalam pengertian luas. Anak luar kawin dalam pengertian luas terbagi dua, anak zina dan anak sumbang. Kembali sudah sepintas kilas sudah saya terangkan, pengertian zina dalam konsepsi hukum perdata barat tidak sama dengan pengertian zina dalam konsepsi hukum Islam. Zina dalam konsepsi hukum perdata barat, ruang lingkupnya relatif lebih kecil. Dalam Islam, yang dimaksud dengan zina adalah setiap hubungan badan di luar perkawinan. Tidak dipersoalkan apakah pelaku hubungan badan di luar perkawinan tadi dia terikat dalam ikatan perkawinan atau tidak terikat dalam ikatan perkawinan. Itu nama zina. Tidak begitu dalam konsepsi kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Zina itu syaratnya untuk dikatakan hubungan badan di luar perkawinan itu adalah dinamakan zina. Syaratnya pelakunya harus terikat dalam ikatan perkawinan, harus terikat. Kalau pelakunya tidak terikat dalam ikatan perkawinan, bisa saja misal suatu contoh, A seorang laki-laki, B seorang janda. A ini pejaka, mereka melakukan hubungan badan di luar perkawinan, ini enggak zina secara perdata. Jadi zina dalam pengertian konsepsi kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu ruang lingkupnya relatif lebih kecil. Syaratnya pelaku hubungan badan tadi harus terikat dalam ikatan perkawinan. Kalau tidak terikat, misalnya umpama si perempuan tadi janda, si laki-laki duda, mereka melakukan hubungan badan, ini tidak zina. Nah, yang kedua, anak luar kawin dalam pengertian luas selain zina yaitu sumbang. Beda dengan zina, sumbang ini para pelaku hubungan badan tadi harus terikat dalam ikatan nazab, harus terikat dalam ikatan hubungan darah. Misalnya umpama antara saudara dengan saudara, antara paman dengan ponakan, antara bibi dengan ponakan. Kalau zina tidak. Jadi bedanya zina dengan sumbang itu kalau sumbang hubungan badan di luar perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, di mana mereka ini mempunyai hubungan darah secara dekat. Misalnya umpama saudara dengan saudara, abang dengan adik, atau paman dengan ponakan, atau ponakan dengan bibi, itu nama sumbang. Baik dengan zina maupun sumbang, ini anak luar kawin dalam pengertian luas ini nggak boleh diakui sebagai anak sah. Jadi anak luar kawin yang boleh diakui sebagai anak sah adalah anak luar kawin dalam pengertian sempit. Jadi tidak semua anak luar kawin yang boleh diakui sebagai anak sah. Anak luar kawin dalam pengertian luas tidak boleh. Apakah itu anak zina atau anak sumbang? Apa ukuran yang dipakai oleh kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk menentukan anak luar kawin ini dalam pengertian sempit dengan anak pengertian luas? Yaitu boleh tidak bolehnya orang tua biologis si anak luar kawin tadi menikah.
Kalau orang tua biologis anak luar kawin tadi dibolehkan menikah oleh undang-undang, dia termasuk pengertian anak luar kawin dalam pengertian sempit. Kalau tidak boleh, anak luar kawin dalam pengertian luas. Dasar hukum tidak boleh anak zina apa? Terdapat dalam pasal 32. Dasar hukum dilarangnya orang tua biologis anak sumbang dari mana? Pasal 30. Jadi yang boleh diakui sebagai anak luar, jadi anak luar kawin yang boleh diakui sebagai anak sah, anak luar kawin yang mana? Anak luar kawin dalam pengertian sempit. Nah, sekarang kita masuk kepada dasar hukumnya. Dasar hukum anak luar kawin mewaris bersama-sama dengan ahli waris golongan pertama itu ada 3. Pertama sekali adalah pasal 863 ayat 1. Yang kedua pasal 285, yang ketiga pasal 852A. Sekarang kita singgung atau kita bahas tentang bagian anak luar kawin ini mewaris bersama-sama dengan ahli waris golongan pertama. Dasar hukumnya adalah pasal 63 ayat 1. Pewaris meninggal dunia meninggalkan seorang pasang kawin. Pewaris meninggal dunia meninggalkan seorang pasang kawin ADS. Jadi anak luar kawin yang diakui sebagai anak sah disimbolkan dengan simbol ADS, berjenis kelamin laki-laki, yang diakui sebelum perkawinan pewaris dengan pasang kawinnya. Kemarin sudah saya singgung, pewaris sebelum menikah dengan PK, ya kalau bahasa sononya kita pakai istilah bahasa kumpul kebo. Dalam konsepsi hukum keluarga perdata barat, tidak semua hubungan badan di luar perkawinan diancam dengan hukuman pidana. Tidak semua. Jadi berarti ada hubungan badan di luar perkawinan yang tidak diancam dengan hukuman pidana. Pewaris pada waktu mahasiswa melakukan hubungan badan dengan perempuan X. Apa syaratnya bahwa hubungan badan pewaris dengan X di luar perkawinan ini? Syaratnya harus ada 2. Apa itu? Pertama, mereka harus backward. Apa artinya backward? Dewasa. Jadi baik pewaris maupun perempuan yang berhubungan badan dia itu harus telah dewasa. Apa ukuran dewasa? Dewasa bagaimana? Dewasa untuk dapat mengikatkan diri dalam ikatan perkawinan. Berapa ukuran dewasa perempuan untuk dapat kawin? Adalah 15 tahun. Laki-laki 18 tahun. Dasar hukumnya pasal 29 BW atau Kitab Undang-Undang Keperdatan. Itu syarat pertama, bahwa mereka melakukan hubungan badan ini mereka harus backward. Yang kedua, hubungan badan itu dilakukan dengan atas dasar suka sama suka. Tidak ada unsur ancaman, paksaan. Nah, dari hubungan badan pewaris dengan perempuan X ini, X kemudian hamil, lahir seorang anak laki-laki. Anak laki-laki
dari pewaris berhubungan badan dengan X ini, karena diakui sebagai anak sah, dianggap sebagai anak luar kawin. Jadi anak luar kawin ini posisinya sebelum perkawin pewaris dengan TK. Inilah rumusannya. Berapa bagian anak luar kawin? Menurut ketentuan pasal 863 ayat 1, bagian anak luar kawin adalah sepertiga kalau dia sebagai anak sah. Anak luar kawin dia keluarkan lebih dahulu. ADS mendapat sepertiga. Karena ini ketentuan undang-undang 863. Setengah dari mana? Yang berhak mewaris dalam kasus ini hanya ada dua. Pasang kawin pewaris, PK, dan anak luar kawin. Jadi bagian ADS adalah sepertiga kali setengah kali jumlah harta peninggalan pewaris yang ditinggalkan. Bagian ADS dikeluarkan lebih dahulu. Kemudian yang kedua, ini biar perbandingan Anda. Pewaris meninggalkan seorang pasang kawin TK, dua orang anak luar kawin yang diakui sebagai anak sah, yaitu AD1 dan ADS2. AD1 laki-laki, ADS2 perempuan. Anak luar kawin ini diakui sebelum perkawinan pewaris dengan TK. Ini dia gambarnya. Ditanyakan bagaimana penyelesaian kasus waris ini. Ingat, tadi sudah saya singgung, dalam konsepsi kitab undang-undang hukum perdata ada anak sah dan anak luar kawin. Perbedaan mewaris anak sah dengan anak luar kawin apa? Dalam hal pertama, anak sah otomatis sebagai ahli waris orang tuanya. Anak luar kawin belum tentu. Kenapa? Karena anak luar kawin tidak ada hubungan hukum dengan orang tua biologisnya. Anak sah ada hubungan hukum. Memang menurut kitab undang-undang hukum perdata, syarat untuk dapat mewaris itu apa? Harus ada hubungan hukum antara si ahli waris dengan pewaris. Hubungan hukum itu ada dua. Hubungan hukum karena nazab, darah, hubungan hukum karena perkawinan. Anak luar kawin tidak ada hubungan hukum baik dengan bapak biologis maupun dengan ibu biologis. Karena anak luar kawin tidak mempunyai hubungan hukum dengan orang tua biologis, maka anak luar kawin tidak otomatis sebagai ahli waris dari orang tua biologisnya. Karena itu, untuk dapat dia mewarisi harta orang tua biologis, harus ada pengakuan terlebih dahulu dari orang tua biologis ini. Kemudian yang kedua, perbedaan antara anak luar kawin dengan anak sah. Anak sah mewaris adalah pancang per pancang, kepala per kepala. Tidak begitu dengan anak luar kawin. Anak luar kawin ini mewaris kelompok. Kalau 3 anak luar kawin tetap dihitung 1, 4 anak luar kawin tetap dihitung 1, 5 anak luar kawin tetap dihitung 1. Bagian anak luar kawin yang dihitung 1 ini baru dibagi 5. Ini contohnya. Menurut pasal 863 ayat 1 kitab undang-undang hukum perdata, ADS mewaris bersama-sama dengan ahli waris golongan pertama, bagiannya sepertiga kalau seandainya dia sebagai anak sah. Pembagiannya adalah ADS sepertiga kali 1/2.
Tidak, Anda salah kalau Anda katakan di sini kan 3 orang nih. ADS 1, ADS 2, PK. ADS sepertiga kali setengah. Kalau Anda bikin ADS sepertiga kali sepertiga, salah. Jadi ADS-nya berapapun jumlahnya, tetap Anda hitung satu kelompok. Ya, itu prinsip dasar. Jangan nanti mentang-mentang ADS 5, Anda hitung 5, sepertiga kali seperlima, habis untuk ADS semua. Masih tentang anak luar kawin mewaris bersama ahli waris golongan pertama sebelum perkawinan pewaris. Kemarin sudah saya singgung itu kan. Sekarang kita masuk anak luar kawin mewaris bersama dengan ahli waris golongan pertama yang ketentuan pasal 285. Tadi kan di sini kan sebelum kan, betul nggak? Anak luar kawin itu kan sebelum perkawinan. Sekarang kita masuk rumus yang kedua. Pada saat sebelum berlaku pasal 863 ayat 1. Kalau sebelum berlaku pasal 863 ayat 1, bagian anak luar kawin dikeluarkan lebih dahulu. Sekarang kita masuk dengan dasar hukum yang kedua. Coba perhatikan. Dalam menyelesaikan kasus pewarisan anak luar kawin yang diakui sebagai anak sah, mewaris bersama-sama dengan ahli waris golongan pertama, perlu diperhatikan ketentuan pasal 285. Ini dasar hukum yang kedua. Tadi kan pasal 863 ayat 1 kan? Sekarang dasar hukum yang kedua, pasal 285. Bagaimana menurut ketentuan pasal 285? Pengakuan yang dilakukan sepanjang perkawinan oleh suami istri atas kebahagiaan anak luar kawin sebelum perkawinan dibuahkan oleh masing-masing mereka, sekali-kali tidak boleh merugikan anak-anak yang lahir dari perkawinan kedua tersebut. Dari redaksional pasal 285 ini dapat kita ketahui bagian pasangan kawin yang kedua atau anak-anak yang lahir dalam perkawinan kedua sekali-kali tidak boleh dirugikan dengan adanya anak luar kawin diakui sebagai anak sah. Kita lihat contoh kasus biar Anda paham. Tahu perhatikan pewaris. Mula-mula pewaris kawin dengan PK1. Dari perkawinan PK1 itu lahir seorang anak sah AS1. Kemudian PK1 meninggal dunia. Status pewaris apa nih? Hah? Status pewaris apa tuh? Duda. Kalau dia duda melakukan hubungan badan di luar perkawinan, dilarang nggak? Tidak. Ini pewaris. Sebelum kawin dengan PK2, dia melakukan hubungan badan dengan seorang perempuan. Dari hubungan badan pewaris dengan seorang perempuan tadi lahir ADS.
Kemudian pewaris kawin dengan PK2. Dari perkawinan dengan PK2 tadi lahir anak sah AS2. ADS diakui di sini. Coba lihat ketentuannya biar Anda paham. Hak waris AS2 sekali-kali tidak boleh dirugikan dengan hadirnya ADS. Coba tentu. Dari redaksional pasal 285 tadi dapat diketahui bagian pasang kawin suami istri dan anak-anak mereka yang lahir dalam perkawinan kedua tadi sekali-kali tidak boleh dikurangi dengan adanya ADS. Arti bagian waris dia tidak boleh dikurangkan dengan adanya anak luar kawin. Kalau gitu, dari mana hak anak luar kawin dapat waris? Dengan merugikan ini. Jadi yang dirugikan hak waris anak sah yang pertama. Menurut pasal 863 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bagian ADS sepertiga kali sepertiga, betul nggak? Sepertiga dasar hukumnya pasal 863 ayat 3 kan? Pasal 863 ayat 1 kan? Betul nggak? Sepertiga kedua 1, 2, 3 kali harta peninggalan. Berapa harta peninggalan? 900. Jadi PK2-nya sudah meninggal, Pak? Hah? PK2-nya sudah nggak ada? PK2 sudah meninggal. Nanti PK2 muncul. Jadi PK1 meninggal dunia, PK2 meninggal dunia, yang ahli waris dari pewaris adalah AS1 anak sah dari perkawinan pertama, AS2 anak sah dari perkawinan kedua, dan anak luar kawin. Ini yang berhak mewaris. Jadi bagian anak luar kawin adalah sepertiga kali jumlah harta peninggalan. Menurut ketentuan pasal 863 ayat 1, dia dapat 100 juta, ya kan? Betul nggak? Tapi dia dilarang, dia nggak boleh mendapat bagian ini. Kenapa? Karena melanggar ketentuan pasal 285. Menurut ketentuan pasal 285, dalam memperhitungkan bagian anak luar kawin, bagian waris anak sah dalam perkawinan kedua sekali-kali tidak boleh dirugikan. Jadi yang dirugikan yang mana? Hak waris ini. Saya mundur ke belakang biar Anda paham. Pewaris mula kawin dengan PK1. Dari perkawinan itu lahir seorang anak sah AS1 laki-laki. PK1 meninggal dunia, kemudian pewaris kawin dengan PK2. Dari perkawinan itu lahir juga seorang anak sah perempuan AS2. PK2 meninggal dunia. Ingat prinsip dasar, bagian anak sah laki-laki dan perempuan sama. Bagian anak sah tidak tergantung dari dia berasal dari perkawinan mana dan perkawinan mana. Jadi bagian anak sah dari perkawinan pertama sama dengan bagian anak sah perkawinan kedua. Ketentuan ini berlaku manakala tidak ada figur lain yang ikut mewaris.
Tapi kalau ada ketentuan atau ada figur lain yang turut mewaris, ketentuan ini nggak berlaku. Bahwa bagian ini sama dengan bagian ini tidak berlaku. Ini contohnya. AS1, AS2, sama-sama anak sah kan? Tapi di tengah-tengah mereka ada figur lain yang ikut mewaris. Kalau tidak ada figur lain, bagi mereka sama. Kalau misal harta pewaris di sini adalah sebanyak 500 juta, AS1 mendapat setengah dari 500 juta, AS2 mendapat setengah dari 500 juta. Bagian anak sah pertama sama dengan bagian anak sah kedua. Tapi karena ada figur lain, bagian anak sah pertama tidak sama dengan bagian anak sah kedua. Ini dia. Kenapa? Karena adanya ketentuan pasal 285 yang melarang hak waris anak luar kawin ini sekali-kali nggak boleh merugikan ini. Kalau gitu yang merugikan ini. Ini dia. Tadi sudah kita tahu kalau seandainya anak luar kawin ini dasar hukumnya cuma hanya pasal 863 ayat 1, bagian anak keluar kawin dan dikeluarkan lebih dahulu. Tapi di sini terbalik, anak keluar kawin bagiannya terakhir. Sampai sini ngerti? Kalau yang pertama tadi kan anak keluar kawin dulu kan? Coba Anda lihat, kita lihat. Ini nanti akan saya tanya nanti, jangan nanti Anda coba lihat. Anak keluar kawin kan dulu bagian dia, iya kan? Kenapa? AS1 sama AS2 itu sama-sama anak saya, Pak. Iya. Kenapa hanya AS1 yang dapat hak warisnya yang dibagi kayak AS? Karena ada ketentuan pasal 285 tadi. Nih. Anak luar kawin pada prinsipnya apabila diakui sebagai anak sah, dia berhak mewaris. Nah, tadi saya bilang tadi kalau seandainya anak luar kawin diakui sebelum perkawinan, berlaku ketentuan pasal 863 ayat 1. Anak luar kawin bagi anak luar kawin dikeluarkan lebih dahulu, sisanya dibagi pada ahli waris golongan pertama tadi. Kalau anak luar kawin diakui sebelum perkawinan. Sekarang anak luar kawin diakui dalam perkawinan. Ini kan dalam perkawinan nih. Iya kan? Di sini diakui dia kan? Dalam perkawinan antara pewaris dengan PK2 kan? Karena anak luar kawin diakui dalam perkawinan, berlaku ketentuan pasal 285. Ini ketentuan pasal 25. Bagaimana menurut ketentuan pasal 285? Hak waris anak sah dalam perkawinan kedua atau pasang kawin dalam pasangan kedua sekali-kali tidak boleh dirugikan demi hak waris anak luar kawin. Kalau gitu, hak waris siapa yang dirugikan? Anak sah. Setengah kali 9/9 dari mana nih? Ini dasar hukum ini. Sepertiga kali sepertiga. 1/9. Maka 9/9 ini kan sama satu bagian kan? Sama dengan 500 juta. Pak, bagaimana kalau seandainya saya langsung saya kasih aja setengah kali 900.000, Pak? Kita nggak bisa nanti mencari yang di sini. Kan sama.
setengah kali 900.000 kan 450.000, 450 juta tanpa ini. Karena bagian anak sah pertama kan sama dengan bagian anak sah kedua, ya kan? Anak sah cuma hanya 2 kan? AS1 1, AS3. Jadi AS3 dapat setengah kali 900 juta sama dengan 450 juta. Bagaimana kalau begini, Pak? Kita nanti gak akan bisa mencarikan jaringan ini. Maka diperlukan ini sebagai kaki. Dari mana 9/9, Pak? 1/3 kali 1/3. Di sini dia nanti. Anak sah mendapat bagian 1/9 ini siapa punya nih? Anak luar kawin. Maka ini bagian anak sah pertama nih. AS1 bagiannya setengah kali jumlah harta peninggalan kurang bagian anak luar kawin. Sementara anak sah kedua yang lahir dalam perkawinan yang kedua berlaku ketentuan pasal 285, yaitu setengah kali 9/9 tidak dikurangkan bagian anak luar kawin. Kan bagian luar kawin nggak dapat di sini, nggak dikeluarkan. Maka dia dapat 450. Ingat ketentuan pasal 285 tadi. Demi kebagian anak luar kawin, hak waris anak sah dalam perkawinan kedua sekali-kali tidak boleh dirugikan dengan adanya hak waris anak luar kawin. Kalau gitu hak waris apa yang dirugikan? Anak sah dalam perkawinan pertama. Ini dia AS1. Bagian AS1 adalah setengah kali jumlah harta peninggalan kurang bagian anak luar kawin. Makanya tidak sama bagian anak sah pertama dengan anak sah kedua kan. Anak sah kedua dia dapat 450 juta. 450 juta. Kenapa? Karena dia full dapat setengah dari 900, 500, 450. Bagaimana dengan anak sah kedua? Anak sah pertama? Enggak begitu. Kenapa? Karena dia harus keluarkan bagian dia untuk anak luar kawin. 9/9 itu bisa disebut satu bagian nggak, Pak? Iya, 1/9 itu kan satu. Kenapa 9/9, Pak? Dari sini rumusnya nih. 1/3 kali 1/3. Jumlah harta warisan. 9/9 itu jumlah harta warisan. Harta warisan. Enggak, maksud saya kenapa 9/9? Kenapa enggak 12/12? Kan gitu persoalannya. Dari sini kita cari nanti. Sembilan itu memang jumlah harta peninggalan, harta warisan. Tapi kenapa kok 9/9? Kan begitu persoalannya. Kenapa enggak 10/10? Kenapa enggak 5/5? Kan begitu. Karena ini nih bagian anak sah yang kedua, yang pertama. AS1 mendapat setengah kali 9/9 kurang 1/9. 1/9 dari mana? Bagian anak luar kawin yang diakui sebagai anak sah. Dari mana? Di sini. Dia dapat 400 juta. Anak luar kawin bagiannya berapa? 18/18 kurang 9/18 tambah 8/18 berarti dapat 1/18. Kan harusnya berdasarkan ketentuan pasal 863 kan dia dapat 2/18 kan? Ya enggak? Berdasarkan ketentuan pasal 863. 1/3 kali 1/3 sama dengan 1/9.
Kalau di 18 kan berarti 2/18. Betul nggak? Cuman dia dapat hanya 1/18. Dari mana? Dari sini. Sini nggak dapat dia. Dilarang oleh ketentuan pasal 285. Gimana? Bingung? Ragu? Nah, ini nanti keluar loh. Soal nanti jangan Anda nanti. Coba lihat, perhatian. Tadi kan sudah kita bahas nih. Sekarang kita lihat catatannya. Menurut ketentuan pasal 285 bagian ADS, bagian anak keluar kawin ini sekali-kali tidak boleh merugikan bagian ini. Kan begitu? Yaitu bagian AS3, anak sah dalam perkawin kedua. Dalam memperhitungkan bagian anak sah pewaris dari perkawinan kedua, AS3 yang ini dianggap tidak ada nih. Bagiannya tadi saya bilang tadi kan setengah kali HP kan gitu. 900 juta kan, 900 juta kan. Nah, kalau kita langsung begini susah nanti mencari bagian AS1 dan anak luar kawin, maka perlu dicari kakinya. Bagian AS3 ada setengah kali 9 buka kurung 9/9 kali HP. Ini dia dapat 450 juta. Bagian ADS menurut ketentuan pasal 863 berapa? Sepertiga kali sepertiga. Dia harus mendapat sama dengan 11/9 sama dengan 2/18 kali 8 kali jumlah harta peninggalan, dia harus mendapat 100 juta. Ya kan begitu? Betul nggak? Kan menurut ketentuan pasal 863 ADS mendapat 100 juta kan? Sepertiga kali sepertiga. Sepertiga pertama undang-undang berdasarkan pasal 863 ayat 1. Sepertiga kedua 1, 2, 3. Ini dia harusnya dapat bagian ADS. Harusnya ADS mendapat 100 juta. Berdasarkan ketentuan pasal 863 ayat 1. Tetapi ADS gak boleh mendapat 100 juta ini. Kenapa? Karena kalau dia mendapat 100 juta ini berarti bertentangan dengan ketentuan pasal 285. Jadi kalau gitu berapa dia dapat? Dia mendapat setengah dari 2/18 ini. Setengah dari siapa? Dari mana? Dari sini. Nih, ayat 1 yang diambil. Nggak boleh pula dia dapat 100 juta, ini kurang 100 juta, nggak boleh pula. Jadi bagian bagian AS1 dikurangi tidak boleh sebanyak daripada ketentuan ini. Itu prinsip dasar yang harus Anda pahami. ADS menurut ketentuan pasal 863 ayat 1, dia mendapat sepertiga kali sepertiga kali jumlah harta peninggalan, berarti dia harus mendapat 100 juta. Kalau dia mendapat 100 juta berarti bertentangan dengan ketentuan pasal 285. Kenapa? Karena menurut ketentuan pasal 285 dalam memperhitungkan bagian ADS, hak waris
anak sah kedua sekali-kali tidak boleh terusik, sekali-kali tidak boleh dirugikan. Kalau gitu, hak waris siapa yang bisa dirugikan? Yang boleh dirugikan hak waris AS1. Tapi tidak sebanyak ketentuan pasal 83 ayat 1. Berarti prinsipnya kalau pewaris itu dia hanya menikah satu kali, kemudian memiliki anak luar kawin, maka bagian anak luar kawin itu dikeluarkan, Pak. Tapi kalau misalkan dia menikah misalkan dengan 2 kali gitu, dia tidak berlaku aturan itu gitu ya, Pak? Tidak berlaku aturan itu, betul. Aturan itu berlaku setengah. Kenapa? Karena ada ketentuan ini, 285 ini. Jadi prinsip ini harus Anda pahami. Kalau prinsip ini tidak Anda pahami, bertele-tele sudah. Maka saya maaf ngomong, dulu waktu senior Anda minta saya waktu dulu kuliah dengan online, saya bilang enggak. Untuk ini saya harus onsite. Apa risiko saya hadang? Sedangkan onsite aja Anda kurang paham, apalagi dengan online. Karena ini harus Anda pahami prinsip dasar ini. Kalau pewaris kawin, kalau anak luar kawin diakui sebelum perkawinan, berlaku ketentuan pasal 863 ayat 1 secara full, secara penuh. Bagi anak keluar kawin dikeluarkan lebih dahulu. Karena hanya ada satu ketentuan yang dipakai kan, 863 kan. Tapi kalau seandainya pewaris mempunyai dua anak sah, anak sah pertama dari perkawinan pertama, anak sah dari perkawinan kedua, dan anak luar kawin diakui dalam perkawinan yang kedua. Ada 2 ketentuan. Ini meninggal ya, belum ada. Nanti muncul ya. Maka saya tidak mau usai cepat-cepat. Anda paham dulu ini, baru saya melangkah. Kalau nggak paham Anda, wah, celaka sudah. Sama aja saya membunuh Anda kalau saya paksa untuk terus melangkah. Paham nggak sampai di sini Anda ketentuan ini, prinsip dasar ini? Kalau nggak paham, ini saya ulang kembali biar Anda paham. Makanya saya bikin gambar itu biar Anda paham. 863 itu kalau anak luar kawin itu diakui sebelum perkawinan. Ingat, sebelum perkawinan. Hanya satu ketentuan undang-undang yang kita pakai. Kalau ini 2 ketentuan undang-undang kita pakai, 863 ayat 1 dan pasal 285. Kenapa? Karena pewaris mempunyai 2 anak sah dari perkawinan yang berbeda. Anak sah pertama dari anak sah, yaitu AS1 dari perkawinan pertama, AS3 dari perkawinan kedua. 2 anak sah. Ada berarti 2 pula ketentuan undang-undang yang kita terapkan, kita pakai, kita gunakan untuk anak keluar kawin ini. Sekarang kita lihat contoh yang ketiga, contoh kedua. Coba perhatikan. Pewaris meninggalkan seorang anak sah dari perkawinan yang pertama, AS1 laki-laki, seorang anak sah dari perkawinan kedua, AS3 perempuan, 2 orang anak luar kawin.
Jadi ada dua anak luar kawin yang diakui dalam perkawinan pewaris dengan PK2. PK2 meninggal dunia. Dari perkawinan pewaris dengan PK2, istri yang kedua, lahir seorang anak sah perempuan AS3. Sebelum pewaris juga sudah kawin dengan PK1. Dari perkawinan pewaris dengan PK1, lahir seorang anak sah laki-laki AS1. PK1 meninggal dunia. Kenapa ini saya buat begini? Itu menampakkan bahwa PK1 meninggal dunia. Karena dalam konsepsi hukum perdata barat, perkawinan yang dianut adalah azas monogami absolut, tidak azas poligami. Apa dimaksud dengan azas monogami absolut? Yaitu azas monogami di mana pelanggaran dari azas monogami ini dianggap sebagai kejahatan dalam bidang perkawinan. Apa itu pelanggaran monogami? Poligami dan poliandri. Poligami apa? Seorang laki-laki mempunyai lebih dari seorang perempuan sebagai istrinya. Ini kejahatan. Diancam dengan pidana penjara 5 tahun berdasarkan pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Atau seorang perempuan mempunyai lebih dari seorang suami seorang laki-laki sebagai suaminya. Ini juga pidana. Maka azas perkawinan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah azas monogami. Pewaris untuk bisa kawin dengan PK2, terlebih dahulu istri yang pertama ini PK1 harus diceraikan atau telah mati. Ini mati dia. Berarti pewaris duda dengan seorang anak laki-laki. Tapi pewaris dengan duda seorang anak laki-laki, dia nggak langsung kawin dengan PK2. Ingat, kalau dia langsung kawin, dia punya anak luar kawin, berarti itu anak. Kalau pewaris langsung kawin dengan PK2, lahir anak, kemudian anak luar kawin, berarti anak luar kawin ini anak Zina. anak zina. Ini harus dipahami. Jadi pewaris melakukan hubungan badan dengan seorang perempuan sebelum dia kawin dengan PK2. Soalnya kalau dia udah kawin dengan PK2, berarti anak zina dong. Ini nggak kita bahas. Ini di luar pembahasan. Makanya di sini lahirnya. Jadi ADS1, ADS2 dibawa dalam perkawin pewaris dengan PK2. Dari perkawin pewaris dengan PK2 lahir anak AS3. Coba perhatikan. Tadi sudah saya singgung, beda anak sah dengan anak luar kawin. Anak luar kawin mewaris kelompok. Jangan Anda hitung anak luar kawin ini 1, 2. Jangan Anda hitung 1, 2. Tidak. Pembagian berapa? Sama. ADS mendapat 1/3 kali 1/3. Ini dihitung kelompok. Walaupun dia 2, walaupun 3, walaupun 4, tetap dihitung 1. Beda dengan anak sah. Ini pembagian dia. AS3 mendapat 1/2 kali 1/9. Dari mana 1/9? Tadi sudah kita singgung. Dapat dari 1/3 kali 1/3. Sekarang kita lihat contoh lain. Tidak 1/9. Pewaris meninggalkan 2 orang anak sah dari perkawin pertama. Dua orang anak sah dalam perkawin kedua. Seorang anak luar kawin yang diakui.
anak keluar kawin dikeluarkan dulu. Tetap anak keluar kawin dibahas lebih dulu berdasarkan ketentuan pasal 863 ayat 1. Menurut ketentuan pasal 863 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Data, bagian ADS adalah sepertiga kalau dia sebagai anak sah, yaitu sepertiga kali 1/5. Dari mana 1/5? Dari itu warisnya itu, anaknya itu. Kenapa? Kan ada 5 orang. Ya, ada 5 orang. AS1, AS2, AS3, AS4, ADS. Jadi sepertiga kali 1/5 sama dengan 1/15. Tuh? 1/15 ya kan? Ini dia. Sepertiga kali 1/5 kali jumlah harta peninggalan pewaris kan 100 juta kan? Kali 100 juta dia kan harus dapat 60 juta kan? Betul nggak? Betul nggak? Dia dapat 60 juta. Karena berdasarkan ketentuan pasal 863 ayat 1, bagian anak luar kawin kalau dia sebagai anak sah dianggap sebagai anak sah hanya sepertiga. Kalau dia sebagai anak sah, yang berhak mewaris di situ ada 5, AS1, AS2, AS3, AS4 dan ADS. Jadi sepertiga ini berdasarkan ketentuan undang-undang kali yang berhak mewaris berdasarkan kasus itu. Sepertiga kali 1/5 kali jumlah harta peninggalan ini didapat. Betul nggak? 60 juta. Coba dicari. Betul nggak? Hah? Betul nggak? Pakai HP. Betul nggak? Sepertiga kali 1/5 kali jumlah harta peninggalan 100 juta. Betul nggak? 60 juta. Betul. Betul. Itu menurut ketentuan pasal 863 ayat 1. Menurut ketentuan pasal 863 ayat 1, ADS mendapat bagian sepertiga kali 1/5 kali jumlah harta peninggalan sama dengan 60 juta. Ini menurut ketentuan pasal 863 ayat 1. Tapi menurut ketentuan pasal 285, kenapa pakai 285? Karena ADS diakui dalam perkawinan kedua. Berlaku ketentuan pasal 285. Menurut ketentuan pasal 285, ADS tidak boleh mendapat bagian sebanyak 60 juta. Kenapa? Karena melanggar ketentuan pasal 285. Menurut ketentuan pasal 285, bagian ADS sekali-kali tidak boleh merugikan bagian AS3 dan AS4 anak sah yang kedua dalam perkara kedua. Kalau gitu yang bagian yang dirugikan yang mana? AS1 dan AS2 anak sah dalam perkawinan pertama. Jadi dalam memperhitungkan bagian AS3 dan AS4, ADS dianggap tidak ada. AS3 mendapat 1/4. Dari mana 1/4 mereka? AS1, AS2, AS3, AS4. AS3 mendapat 1/4 kali 15/15 harta peninggalan. Sama dengan 15/60 kali harta peninggalan kali 900 juta, dia mendapat 225 juta. AS2, AS4 juga sama dengan adiknya. Karena AS3, AS4 kan anak sah perwaris dalam perkara kedua kan? Sama juga dengan abang atau sama dengan kakaknya. 1/4 kali 15/15 sama dengan 15/60 kali jumlah harta peninggalan sama dengan 225 juta. Nggak sebanyak itu.
Sebab kalau sebanyak ini berarti kan terlalu dirugikan sekali ini kan. Dia hanya dapat 200 juta. 200 juta. Anak keluar kawin adalah harta peninggalan pewaris dikurangkan bagian anak sah dalam perkawin pertama, anak sah yang kedua dalam anak sah pertama dalam perkawin kedua, anak sah kedua dalam perkawin kedua, anak sah dalam perkawin pertama, anak sah kedua dalam perkawin kedua, anak sah yang pertama dari perkawin kedua. Inilah bagian anak keluar kawin. Jadi bagian anak keluar kawin tidak 60 juta tapi 30 juta. Dari mana? Hanya dari sini yang diambil. Itu yang ADS itu hitungannya benar 30 juta. Kenapa? Hitungannya benar 30 juta. ADS? Iya. Iya. Ada salah? 20 juta lagi gimana, Pak? Itu kan kalau misalnya dihitung 225 tambah 225 tambah 200 tambah 200 kan 890. Kan ada peninggalan 900. Iya, terus? Kalau misalnya AS3 ditambah AS4 tambah AS1 tambah AS2 kan hasilnya 850. Kok 850? Kan 200 tambah 200 tambah 225 tambah 225. Coba Anda hitung AS, mungkin salah. Coba Anda hitung 1/4 kali 900 juta berapa dapat? Atau mungkin salah itu 250 kali. Berapa? Betul Anda, makasih atas koreksi Anda. Jadi 450. 200, 400, 200, 400. Jadi 450. Dia harusnya 900. Berapa? Ini harusnya AS1 sama AS2 210 juta, Pak. 210 juta ya. Ya. Jadi AS1 dengan AS2 masing-masing mendapat 210 juta. Jadi bukan 200 juta. Ya. Jadi itu. Anda, makasih atas koreksi Anda. Ini posisi ininya, Pak, urutan hitungannya memang harus dari AS3 dulu. Iya. Dari AS3 dulu. Kenapa? Karena kita berlaku ketentuan pasal 285 kan? Kan dari 285 nih. Karena ada dua ketentuan. Pertama sekali kita pakai ketentuan pasal 863. Menurut ketentuan pasal 863 ayat 1, ADS mendapat sepertiga kalau dia sebagai anak sah. Kan begitu kan? Ketentuan 863 kan? Kalau gitu berapa bagian ADS? Sepertiga kali 1/5. Kenapa 1/5? Karena anak sah pewaris ada 4. Anak sah dalam perkawin pertama 2 orang, anak sah dalam perkawin kedua 2 orang, 4. Tambah dengan ADS. Tadi yang 15/15 itu kan Bapak tadi itu 1/15 itu 3 dikali 5. Iya. 15/15 itu dihitung satu bagian, berarti satu bagian 900 juta itu 15/15 gitu ya Pak? Iya. Jadi tadi agak bingung yang tadi 9/9 Bapak dapat dari mana? Pas ini baru ngerti. Jadi anak keluar kawin ini prinsip dasar itu beda anak keluar kawin dengan anak sah. Anak keluar kawin ini tidak orang per orang, kelompok. Jadi walaupun anak keluar kawin itu 3, anak keluar kawin itu 4, berdasarkan ketentuan tetap dia sepertiga. Itu prinsip dasar. Kalau anak keluar kawin 5 sekalipun jangan Anda tambahkan. Misalnya ngomong nanti ada kasus lagi anak keluar kawin di sini. Anak keluar kawin di sini. Jangan Anda hitung anak keluar kawin sama dengan anak sah. Itu salah. Anak keluar kawin itu tetap prinsip dasarnya adalah dihitung kelompok. Ini bedanya dengan anak sah. 1/5.
Sepertiga dari mana? Ketentuan Undang-Undang 863. Seperlima dari mana? Yang berhak mewaris dari kasus ini. AS1, AS2, AS3, AS4, ADS 5, sepertiga kali seperlima, maka dia dapat 60 juta kalau berdasarkan ketentuan pasal 863 ayat 1. Tapi dia nggak boleh mendapat ini. Kenapa? Karena dilarang oleh ketentuan pasal 285. Menurut ketentuan pasal 285, bagian ADS sekali-kali tidak boleh merugikan bagian AS3 bagian AS4. Siapa AS3 AS4? Adalah anak sah pewaris dalam perkawin kedua. Kalau gitu, anak sah yang mana yang boleh dirugikan hak warisnya? Adalah anak sah pewaris dalam bagian anak sah pewaris dari perkawin pertama. Makanya dikeluarkan dulu bagian anak sah dalam perkawin kedua, biar kita dapat menghitung bagian anak sah dalam perkawin pertama. Kalau seandainya anak kita, bagaimana kita dapat menghitung bagian anak sah kedua, anak pertama, kalau kita tidak tahu dengan anak sah bagian anak sah dalam perkawin kedua? Makanya dikeluarkan dulu anak sah pewaris dalam perkawin kedua. AS3 mendapat 1/4 dari jumlah harta peninggalan pewaris. Kenapa 1/4? Karena mereka anak pewaris yang 4 orang. Kalau 6 orang, 6 orang. Kalau 8 orang, 8 orang. Kalau 10, 10. Tergantung kasusnya. 15/15, ini jumlah harta peninggalan. 1/4 kali 15/15 sama dengan 15/60 sama dengan ADS sisa. Ini bedanya. Kalau dulu kan, kalau yang pertama itu kan ADS awal kan, bagian ADS dikeluarkan dulu, sisanya baru dibagi kepada ahli waris golongan pertama kan. Siapa tuh ahli waris golongan pertama? Bisa saja hanya istri saja, bisa juga istri dan anak-anak sah, bisa anak sah saja. Tapi kalau yang kasus ini enggak, bagian ADS sisa setelah dikurangkan bagian anak sah dalam perkawin kedua, anak sah dalam perkawin kedua, anak sah dalam perkawin pertama, anak sah dalam perkawin pertama, ini bagian dia. Jadi bagian ADS tidak sebesar dalam ketentuan pasal 863 ayat 1. Hanya bagian ADS dengan mengurangi bagian AS1 dan AS2, tapi tidak sebanyak ketentuan pasal 863 ayat 1. Kan harusnya kalau kita merujuk kepada ketentuan pasal 863 ayat 1, kan harusnya bagian ADS itu diambil dari bagian anak sah pertama dengan anak sah kedua kan? Kan logika begitu dong. Tapi ternyata nggak berlaku ketentuan itu, dilarang oleh ketentuan pasal 285. Nggak bisa kata 285. Jadi apakah AS3 tidak memberikan hak anak keluarga kawin? Tidak. Jangan Anda katakan bahwa ini hak anak keluarga kawin diambil sama AS3, AS4. Tidak. Sampai sini yang mengerti? Ini ya. Ada lagi yang mau tanya? Monggo silakan. Gimana? Udah paham di sini? Enggak, kalau belum paham saya ulang kembali. Tapi kalau udah paham, saya masuk dengan dasar hukum yang ketiga, pasal 852A. Jadi anak luar kawin mau waris bersama-sama dengan ahli waris golongan pertama, ada 3 dasar hukum
Ini yang harus Anda pahami atau Anda di luar kepala, ngelotok. Dasar hukum pasal 83 ayat 1, dasar hukum pasal 285, dasar hukum pasal 852A. Sekarang kita masuk dengan dasar hukum ketiga ya. Coba perhatikan contoh kasus yang ke-15. Pewaris meninggalkan pasang kawin yang kedua, PK2, ini dia. Seorang anak sah dari perkawinan pertama, AS1. Seorang anak sah dari perkawinan kedua, AS4. Seorang anak luar kawin berjenis kelamin laki-laki yang diakui selama perkawinan pewaris dengan PK2. PK1 udah meninggal dunia ya. Tadi kan PK2 meninggal dunia kan? Sekarang PK2 nongol. Jadi 3 dasar hukum yang kita terapkan di sini. Harta peninggalan pewaris sebanyak $1,8 miliar. Tanyakan berapa bagian masing-masing ahli waris. Menurut ketentuan pasal 83 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bagian ADS adalah sepertiga ketentuan undang-undang kali seperempat. Dari mana seperempat? Ahli waris yang berhak mewaris dalam kasus ini adalah 4 orang. AS1, AS4, PK2, ADS. Jadi ADS mendapat bagian sama dengan sepertiga kali seperempat kali 1,8 miliar. Kan gitu kan? Iya nggak? Karena jumlah peninggalan pewaris kan 1,8 miliar. Dia mendapat berapa? 150 juta. Ini berdasarkan ketentuan pasal 83 ayat 1. Tetapi ADS tidak boleh mendapat bagian sebanyak ini. Kenapa? Karena bertentangan dengan atau dilarang oleh ketentuan pasal 285. Menurut ketentuan pasal 285, bagian AS4 sekali-kali tidak boleh dirugikan dengan hadirnya AS/ADS. Berapa bagian AS4? Sebelum sampai kita kepada bagian AS4, bagian PK2 sama dengan bagian
AS4. Ingat awal pertemuan kita. Bagian AS1 sama dengan bagian AS2. Bagian anak sah yang berjenis kelamin laki-laki sama dengan bagian anak sah yang berjenis kelamin perempuan. Betul gitu kan? Bagian pasang kawin sama dengan bagian anak sah. Betul nggak? Ketentuan ini berlaku manakala tidak ada figur lain yang ikut mewaris. Tetapi kalau ada figur lain ikut mewaris, maka ini tidak berlaku. Bagian PK, bagian pasang kawin sama dengan bagian anak sah. Kan ini mestinya bagian PK2 itu kan ibu daripada AS4 kan? Ini sambil contoh nih. Kalau kata orang Jawa, saya sudah tidak paham. Kan ini. Bagian PK kan sama dengan bagian anak saya kan? Betul nggak? Ini deh. Mestinya bagian PK2 sama dengan bagian AS4. Ketentuan ini berlaku kalau tidak ada figur lain yang ikut mewaris. Tapi kalau ada ketentuan atau ada figur lain ikut mewaris, ketentuan ini tidak berlaku. Bahwa bagian PK2 tidak sama dengan bagian AS4 atau PK2 tidak sama dengan bagian anak sahnya. Ini dia. Kenapa? Karena kalau bagian PK2 sama dengan bagian anak sahnya, berarti hak waris anak sah pertama dari pewaris terlalu dirugikan sekali. Kenapa? Kalau bagian PK2 sama dengan bagian PK4, berarti berlaku ketentuan pasal berlaku ketentuan pasal 285. Aduh. Kan AS4 kan berlaku ketentuan 2 pasal 85 kan? Kalau berlaku ketentuan 2 pasal 85, berarti hak waris ini terlalu dirugikan. Kenapa? Karena dia harus mengeluarkan bagian dia untuk memberikan kepada ADS. Menurut ketentuan pasal 863, bagian ADS mendapat 150 juta. Kalau kita suir 150 juta itu kan 50 juta dari AS1, 50 juta dari PK2, 50 juta dari AS4 kan begitu. Kalau bagian PK2 sama dengan bagian AS4, berarti 150 juta itu dibebankan kepada AS1. Ini nggak boleh. Kenapa dasar hukumnya? Pasal 852A. Pasal 852A. (285) yang tadi. Ini bagian pasang kawin yang kedua. Ada 3 pasal. Pasal 863 ayat 1, pasal 285 berlaku kepada anak sah dalam perkawinan kedua, pasal 852A berlaku untuk pasang kawin yang kedua.
Ada bawa kitab undang-undang hukum perdata? Coba buka. Jadi kalau gitu bagian PK2 tidak sama dengan bagian anak sahnya, tapi harus sama dengan bagian anak tirinya. Anak juga, tapi bukan anak sah, tapi anak tiri. Berdasarkan pasal 852A. Kan harusnya bagian PK2 kan sama, bagian pasang kawin kan harus sama dengan bagian anak sahnya kan? Itu prinsip dasar. Prinsip dasar ini berlaku manakala tidak ada figur lain yang turut mewaris bersama-sama dengan dirinya. Kalau ada figur lain mewaris bersama-sama dengan dirinya, maka ini tidak berlaku. Kalau gitu, bagian PK2 bagaimana? Bagian PK2 tidak sama dengan bagian anak sahnya AS4, tapi harus sama dengan bagian AS1 anak tirinya. AS1 kan anak tiri kan? Anak sah dari pewaris, tapi anak tiri dari PK2. Ini dia. Bagian PK2 dibatasi sampai maksimum sebesar bagian terkecil anak sah pewaris dari perkawinan yang pertama, yaitu AS1. Bagian PK2 tidak boleh sama dengan bagian AS4. Jadi bagian PK2 tidak boleh sama dengan bagian anak sahnya. Bagian PK2 harus sama dengan bagian anak tirinya, yaitu AS1, anak sah pewaris dari perkawinan pertama. Ini dia. Jadi pembagian berapa? Ini pembagian dia. PK2 mendapat 1/3. 12 kurang 1/12. Jadi bagian anak luar kawin itu diambil dari bagian AS1 dan PK2. Di sini nih. Nih, PK2, pasang kawin kedua. PK2 mendapat bagian 1/3 kali 12/12 kurang bagian anak luar kawin 11/36 kali jumlah harta peninggalan sama dengan 550. AS1 sama dengan PK2. Kalau prinsip dasar tadi kan PK2 harus sama dengan AS4 kan? Harus mendapat 600 juta kan? Tapi nggak boleh melanggar ketentuan pasal 852A. Jadi bagian PK2 sama juga dengan anak, tapi bukan anak sahnya, tapi anak tirinya. Dia mendapat 550. AS1 mendapat 1/3 kali buka kurung 12/12 kurang 1/12 tutup kurung sama dengan 11/36 kali jumlah harta peninggalan pewaris sama dengan 550 juta. PK4 berlaku ketentuan pasal 285. Apa itu? Ketika membagi bagian warisan PK AS4, ADS dianggap tidak ada. Jadi dia mendapat 1/3 kali harta peninggalan, mendapat 600 juta. ADS sisanya berapa ada yang dapat? ADS mendapat 36/36 harta peninggalan kurang bagian PK2 kurang bagian AS1 kurang bagian AS4, dia mendapat 2/36. Kan
kan harusnya mendapat 3/3/6 kan? Dari mana berdasar hukumnya? Pasal 863 ayat 1. Jadi 1/36 di sini tidak dapat dari AS 4. Jadi menurut ketentuan pasal 863 ayat 1, ADS mendapat 150 juta, tetapi realnya dia mendapat 100 juta. 50 juta lagi yang seyogyanya diterima dari AS 4 tidak didapatnya. AS 4 tidak memberikan bagian dia 50 juta itu bukan berarti haknya diambil. Dia melaksanakan ketentuan pasal 285. Ada yang ingin ditanyakan? Minggu depan kita bahas anak luar kawin mau waris bersama-sama ahli waris golongan kedua. Ini ahli waris pertama. Seperti yang saya katakan tempoh hari, mungkin KP kita kan harus ada 2 KP kan? Kemarin kan harusnya saya masuk, tapi kan karena satu dan lain saya nggak masuk, maka KP harus sudah 2. Mungkin KP 2 itu saya nggak bisa hadir, saya cuma aja berikan dengan web. Maka saya kejar dengan anak luar kawin ini, karena soal UAS anak luar kawin ini. Jadi kalau anak luar kawin sudah selesai, saya uji, saya tidak dianggap ingkar janji. Ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan ini? Jadi anak luar kawin mau waris bersama-sama dengan ahli waris golongan pertama, ada 3 dasar hukumnya. Pertama sekali adalah pasal 863. Penerapan ketentuan pasal 863 ini berlaku kepada anak luar kawin manakala anak luar kawin tadi diakui sebelum atau diakui sebagai anak sah sebelum perkawinan pewaris atau sebelum adanya ahli waris golongan pertama. Ahli waris golongan pertama itu bisa pasang kawin pewaris, bisa juga anak sah pewaris. Kalau itu terjadi, maka anak luar kawin bagiannya dikeluarkan lebih dahulu. Berapa bagian anak luar kawin? Dia mendapat 1/3 kalau dia sebagai anak sah. Ini ketentuan undang-undang. Tapi manakala pewaris di samping mempunyai ahli waris, di samping punya anak sah dalam perkawinan pertama, dia punya anak sah dalam perkawinan kedua, maka bagian anak luar kawin didapat setelah bagian anak sah dalam perkawinan kedua dikeluarkan atau harta waris setelah dikeluar atau dikurang bagian anak sah dalam perkawinan kedua dan anak sah dalam perkawinan pertama, sisanya baru buat anak luar kawin. Nah, dalam menghitung bagian anak luar kawin, maka bagian anak luar kawin sekali-kali tidak boleh merugikan bagian anak sah dalam perkawinan kedua. Berlaku 2 pasal 85. Pasal 85 2A, di mana pewaris di samping punya anak sah dalam perkawinan pertama, dia punya anak sah dalam perkawinan kedua, dia juga punya pasang kawin dalam perkawinan kedua. Kalau itu terjadi, bagian anak luar kawin didapat harta peninggalan pewaris setelah dikurangkan bagian sah, bagian pasang kawin yang kedua, kurang bagian anak sah yang pertama, kurang bagian anak sah yang kedua. Bagian pasang kawin yang kedua sekali-kali tidak boleh sama dengan bagian anak sahnya. Bagian pasang kawin kedua ini bagiannya sama dengan anak sah pewaris dalam perkawinan pertama. Berarti bagian pasang kawin kedua ini sama dengan bagian anak tirinya. Walaupun secara prinsip dasar bagian pasang kawin sama dengan bagian anak sah. Ketentuan itu berlaku
kalau tidak ada figur lain yang ikut mewaris. Tapi kalau ada figur lain yang turut mewaris, ketentuan itu tidak berlaku. Dan ingat, saya katakan tempoh hari, kan pernah saya katakan bahwa soal UAS relatif lebih sukar dan lebih sulit dari soal UTS. Timbul pertanyaan, ini kasus ini, contoh lihat, harta pewaris itu adalah sebanyak 180 juta. Kalau saya kembangkan, kalau seandainya harta pewaris tadi harta campur, karena bisa saja dalam praktek ini terjadi harta campur kan. Pewaris meninggalkan pasang kawin. Yang kedua, PK2, seorang anak sah dari perkawin yang pertama. AS1 laki-laki, seorang anak sah dalam perkawin kedua. AS2 perempuan. Kemudian seorang ADS yang berjenis kelamin laki-laki yang diakui sah selama perkawin pewaris dengan pewaris dengan PK2. Ibu AS4, harta peninggalan pewaris sebanyak 1,8 miliar. Harta tersebut adalah harta campur. Ditanyakan berapa besar bagian masing-masing ahli waris. Tadi kan sudah kita bahas kan. Saya cuma hanya ingin mengetahui saja bagaimana cara menyelesaikannya. Ya kalau harta itu harta campur, harta pewaris, harta peninggalan pewaris sebanyak 1,8 miliar, harta tersebut adalah harta campur. Jadi sama dulu harta yang punya warisnya sama punya ahli warisnya. Nah terus, Baru nanti yang dari ahli waris bagi-bagi. jadi pasal 83 tadi dibagi sepertiga kali seperempat kali seperdua kali berapa? Kali angka warisan. Dikeluarin dulu Pak. Dikeluarin dulu yang setengah kali 1,8 miliar, dikeluarin dulu. Iya. Nah ini biar saya yakin bahwa Anda sudah paham ini. Ini kan tidak harta campur kan? Ini kan harta pewaris kan? Sekarang dibikin kasus, ternyata 1,8 miliar itu adalah harta campur. Oke? Minggu depan kumpulkan sebagai homework. Minggu depan kan kita bahas ini lagi kan, anak luar kawin mewaris bersama dengan ahli waris yang kedua. Nah sekarang ini kasusnya, ini homework. Contoh kasus 15, harta peninggalan pewaris adalah sebanyak 1,8 miliar. Harta itu adalah harta campur. Oke? Ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan ini? Kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan kita sampai di sini. Silakan kumpul ini. Iya, minggu depan gak ada rangkuman lagi. Udah selesai.